Tidak ada seorang yang lebih aku cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Amr bin As ini awalnya benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia kenal, hilang itu semua kebencian. Hind ini, Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang pernah makan, pernah ngunyah hatinya Hamzah. Dia mengatakan nggak ada orang yang paling aku benci lebih dari Muhammad SAW. Tapi ketika dia masuk Islam dan dia kenal dengan Rasul SAW, dan dia mengatakan tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada engkau wahai Rasul SAW. Itu kembali kepada kenal jamaah. Kalau kita mempelajari, kalau kita kenal dengan Rasul SAW, kita akan cinta kepada beliau. Kemudian Amr bin As mengatakan wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada seorang yang lebih aku hormati dalam pandangan mataku itu lebih dari Rasul SAW. Nggak ada. Wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu ijlalan lahu. Aku itu nggak bisa, kata Amr bin As. Padahal dia cinta. Padahal dia begitu sayangnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mengatakan aku tidak sanggup untuk menatap leluasa dengan kedua mataku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena penghormatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Andai kata aku diminta, bisa nggak kau gambarkan gimana wajah Nabi Muhammad SAW untuk memberikan sifat-sifat Rasul SAW? Aku nggak akan bisa. Kenapa? Li'anni lam akun amla'u aini minhu. Aku nggak pernah tuh mencukupi atau memenuhi pandanganku dengan Rasul SAW. Jadi melihat sambil melotot gitu, nggak pernah itu. Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Sehingga Amr bin As nggak bisa mensifati Rasul SAW. Tapi ada sahabat-sahabat, utamanya sahabat-sahabat yang kecil, itu mereka bisa mensifati Rasul secara sempurna. Kenapa? Karena anak kecil. Anak kecil nih ngeliatin Nabi gitu ya, dia lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat-riwayat yang masyhur yang dari Ali bin Abi Thalib, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Al-Barra bin Azib, dari Aisyah Ummul Mukminin. Dan di antaranya yang paling lengkap sifat Nabi SAW itu yang disifati oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini seorang sahabiyah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau singgah di tendanya Ummu Ma'bad. Jadi dulu orang Arab itu ya tadi kita sebutkan, mereka tinggalnya mengikuti curah hujan, nomaden, mereka pindah-pindah yang di padang pasir itu. Di mana ada hujan, di mana ada rumput, di situ mereka dirikan tendanya. Mampirlah di tendanya Ummu Ma'bad. Di sana Rasul SAW tanya, ada nggak susu ini? Karena perjalanan jauh. Kata Ummu Ma'bad, nggak ada. Yang ada tuh kambing-kambing yang kering atau yang perawan yang nggak ada susunya. Rasul bertanya, boleh nggak aku perah susunya? Ya fadl, kata Ummu Ma'bad, nggak ada susunya tapi dia itu. Itulah barokah Rasul SAW. Itulah mukjizatnya Rasul SAW. Akhirnya Abu Bakar ngambil wadah, Rasul SAW memegang apa? Bara itu apa? Anu susunya itu, kantong susu ya, kampor apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Maaf, ana jadi lupa. Kantong susu ya, kantong susunya itu dipegang. Tahu kalau kambing perawan itu nggak ada susunya, dipegang itu subhanallah, jadi penuh susu ya. Diperah sama Rasulullah SAW. Setelah diambil kembali asal itu kambingnya. Akhirnya Rasul minum SAW. Kemudian Abu Bakar minum, disisakan buat Ummu Ma'bad. Selesai itu pergi Rasul SAW. Datanglah suaminya Abu Ma'bad Al-Khuzai ini. Ditanya, kok ada susu ini, dari mana nih susu? Kambing ada susunya semua. Ceritalah Ummu Ma'bad tentang orang yang datang tadi. Ummu Ma'bad kan kalau ada orang asing kan diliatin terus kan orang ini ngapain gitu kan. Karena dia nggak tahu bahwa itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak kenal.
Tapi dilihat nih orang baik. Apa kata Ma'bad? Kita coba baca artinya. Di sini Mu'adz mengatakan, aku melihat seorang lelaki yang tampan dan sangat bersih, wajahnya berseri-seri, bagus perawakannya, tidak bisa dicela karena perutnya besar. Berarti orang kalau perutnya besar, ya iyalah jamaah. Antum, ya mudah-mudahan perut kita nggak besar semua jamaah. Insyaallah ya. Tidak bisa dicela karena kepalanya kecil. Ada orang yang kepalanya kurang serasi sama badannya gitu kan. Badannya gede, kepalanya kecil gitu kan. Ada orang yang badannya kecil, kepalanya besar. Rasulullah SAW sempurna, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Elok dan tampan. Bagian hitam matanya sangat hitam. Jadi iris matanya itu hitam. Orang yang ganteng itu bukan yang matanya biru, bukan yang matanya hijau. Karena ada orang subhanallah dikasih mata hitam dia pakai lensa. Allahu a'lam ya. Ketika itu lagi pencitraan. Kita ditampakkan bahwasanya orang-orang barat tuh orang yang paling ganteng gitu ya, mereka yang orang yang tampan macam-macam, rambutnya merah gitu ya. Antum kalau tahu, ana punya teman-teman dari Bosnia, rambutnya merah, kuning. Dia tuh ngomong, "Syafiq, gimana rambut ente bisa hitam?" kata dia. Dia tanya, "Gimana rambut ente bisa hitam?" Ana ngomong, "Semua di kampung ana hitam semuanya." Soalnya di kampung dia semuanya merah pirang gitu warnanya. Jadi terkadang karena pencitraan kita, orang barat kepingin rambutnya hitamnya mah, kita kepingin rambutnya merah, subhanallah. Padahal kita tahu yang rambutnya merah kuning itu nggak tahu lah, nggak ikut-ikut. Tapi yang matanya kalau di sini kita lihat kucing warna matanya hijau, orang ada yang kepingin kayak gitu matanya. Rasulullah SAW bagian hitamnya hitam. Penduduk surga itu disebut hurun ain. Haura ini yang itu irisnya hitam banget. Jadi perempuan yang subhanallah yang matanya hitam jamaah itu jauh lebih cantik daripada yang matanya. Ustaz, itu selera Ustaz. Bukan selera. Ini penduduk surga. Allah menyebutkan hurun ain. Sampai ada istilah orang Arab itu mereka menyebutkan sebuah syair, innal uyuna allati fi tarfiha hawaran qatalna falam yuhyina qatlana yasra'na dha lubbin hatta la haraka lahu wa hunna ad'afu khalqillahi insana. Subhanallah. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran